Guys, gimana kalau gue kasih ruang untuk lo curhat ke gue secara langsung? Gue bisa langsung jawab di saat itu juga. Nah, kasih pendapat lo di link survei yang ada di deskripsi ya. Ada pulsa 100.000 dan juga 50.000 untuk 2 orang yang beruntung yang akan diundi di awal Mei nanti. Jangan sampai ketinggalan. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa udah ngelamar kerja kesana kesini kesono, doa juga udah, ikhtiar udah, usaha udah, tapi kerjaan kok belum juga datang, belum juga dapetin kerjaan. Rasanya kayak aduh mentok deh, kayak semua jalan tuh udah ketutup aja. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin selama ini nih kita lupakan, bahwa jalan Allah itu beda sama jalan kita, jalan logikanya kita. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, landasannya apa? Ada di Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Cuman sayangnya selama ini tuh kita masih aja ngandelin logika kita. Itu berarti kita masih pakai jalan kita sendiri. Ya, karena jalannya Allah itu nggak bisa kita logikakan. Selama lu ngandelin logika lo, maka jalan Allah nggak akan pernah masuk. Gue punya temen nih, dia udah setahun lebih gitu nggak dapat kerja. Ya kalau misalkan cuma 6 bulan itu mungkin masih pede ya kan. Oh gue bisa gitu kan. Logikanya masih bisa diandelin lah untuk mengafirmasi positif. Cuman ketika lo udah setahun lebih gak dapat kerjaan, lo akan mulai mempertanyakan tentang kapabilitas lo. Misalkan kayak, apa gue sebodoh ini? Gue bodoh banget ya? Kenapa sih gak dapat kerjaan? Lama-lama dia mulai mempertanyakan kepada takdir Allah. Kayaknya Allah gak dengerin doa gue nih. Dosa apa gue ya gitu kan. Itu kan kita mulai meragukan semuanya loh, termasuk kebaikan Allah. Mulai suudzon sama Allah. Kayaknya gue emang gak ditakdirin untuk dapetin kerja lagi deh. Kayak gitu tuh. Beneran, gue juga pernah ngalamin sih. Nah suatu hari nih dia cuma punya duit tuh 5.000 rupiah di dompet. Untuk hidup dia, untuk hidup kedepannya dia gak ada gaji guys. Cuma memang dia kadang-kadang jualan, kadang dapat duit. Aduh bentar, ada alarm, maaf. Nah dilalah ya, dia ketemu sama temennya, dan temennya ini ngasih duit dia 100.000. Ini buat lo, kayak gitu. Semudah itu sebenarnya. Kalau lo yang jadi dia dapat duit 100.000, itu mau lo apain? Buat makan enak mbak, buat Netflix mbak, boro-boro ya kan. Sinyal udah dapat aja alhamdulillah dia. Udah bisa WA-WA-an itu udah alhamdulillah dia ya. Nah lucunya di saat lagi mentok itu dan dia dapat duit 100.000, dia malah sumbangin duit 100.000-nya itu ke masjid. Kita kan akan mempertanyakan ya, lu waras gak sih gitu kan. Kalau kita jadi temen dia ya, udah syukur ada yang mau ngasih, bener gak? Nah terus dia jawab gini, kalau toh misalkan besok gua gak punya duit, gua yakin Allah masih akan kasih gua makan. Tapi belum tentu gua dikasih kesempatan untuk sedekah lagi kayak gini. Coba bayangin, bisa gak lo mikir kayak gitu? Kan logika manusia manapun akan bilang bahwa kan harusnya lo yang dikasih sumbangan, malah lo yang nyumbang gitu kan. Jadi di sisi gua itu kayak, wah dia ini lebih mentingin masih bisa bersedekah. Jelek gak sih buat kita yang kadang-kadang lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan perut dibanding dengan ibadah. Terus kan gue nanya ya, emangnya lu gak khawatir ketika ngasih sedekah itu? Dia bilang gini, ya namanya manusia itu manusiawi juga ketika khawatir. Tapi dia bilang gini, kalau gue masih khawatir ya, berarti gue belum full berserah dong.
Ibarat kata, gue kasih kunci mobil ke orang, tapi kunci itu masih gue pegangin. Berarti gue belum sepenuhnya percaya dong sama orang itu. Bener gak? Atau ekstrimnya gini ya, kalau gue kasih kepercayaan ke orang untuk jadi driver, tapi setirnya masih gue pegangin. Gimana coba? Jadi susah kan? Ya udah, serahin aja semua ke Allah biar Allah yang urus. Memang kalau khawatir ya udah biarin aja, nggak usah fokus ke khawatirnya, dibawa dikir aja ya. Jadi logika dia sama logika kita, sama logika orang kebanyakan itu udah beda men. Beda, logika dia itu beyond, melampaui logika dunia. Itu dia tidak cuman nunjukin keimanan dia alias ketakwaan dia, tapi dia juga nunjukin ketawakalannya dia, keberserahannya dia sama Allah. Ya kan ada di ayat At-Tolak ayat 3 ya, kelanjutannya ayat tadi ya, bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan you know what? Setelah itu apa yang terjadi? Gak berapa lama, kurang lebih 2-3 bulan dia dapat ganti oleh Allah pekerjaan dengan gaji 10 juta. Waktu itu loh, di tahun itu loh. Kalian lihat bahwa Allah tuh gak pernah ingkar janji ketika kita sedekah. Dia ngasih sedekah ke masjid 100.000 rupiah. Allah gantikan dengan 10 juta. Itu gak cuma sekali guys, karena dia kerja itu kan sampai 3 tahun lebih. Artinya itu tiap bulan dia dapat itu. Hitung sendirilah berapa kalinya. Mungkin lo bilang gini, Mbak tapi kan gue udah sedekah Mbak, tapi belum dapat juga. Men, tolong ya, sedekah itu lu berapa persen dari milik lo ya. Teman gue ibarat kata dia punya duit 105.000 nih, dia sedekahin 100.000, itu berapa persennya? Itu dia membuktikan bahwa dia itu menyerahkan hidupnya ke Allah. Dia melawan logika matematika dia loh. Maksudnya logika matematika kebanyakan orang ding. Kan logika dia udah logika iman, gak bisa kita ngomong gitu. Karena dia yakin bahwa sebenarnya hidup itu atau dunia itu berjalan bukan dari logika dia, bukan dari logika matematika orang, tapi dari logikanya Allah. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari Allah langsung. Itu hadiahnya Allah kepada orang-orang yang bertakwa sama Allah loh. Nah cirinya nih, jalan keluar dari Allah itu gak bisa lo sangka-sangka. Jalan keluar dari Allah itu bukan jalan keluar logika. Jadi selama lo masih menuhankan logika lo, itu adalah jalan lo. Selama itu pula, jalan keluarnya Allah gak akan datang. Dan ketika dia bersedekah, itu adalah bukti dia menyerahkan urusannya kepada Allah atau tawakal. Jadi salah satu bukti bahwa lo bertawakal, gak cuma ngomong doang, itu adalah bersedekah dengan nominal yang lo merasa sayang. Tips gue ketika lo mau sedekah, ingat nominal yang pertama kali lo pikirin ketika mau sedekah. Contoh nih, wah gue mau sedekah 500.000 misalkan. Tapi kan lama-lama terus logika lo kayak, udah deh 200.000 aja. Jangan dilawan itu 500.000. Lo bilang, wah itu Allah kasih petunjuk gue untuk ngasih 500.000 nih ke orang, ya udah 500.000. Udah terserah Allah nanti aja lah gimana nya gitu kan. Gue ada cerita lagi sebenarnya, tapi jangan episode sekarang ya. Mudah-mudahan episode selanjutnya. So, la haula wala quwwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.